Di dunia yang penuh dorongan untuk memiliki, mengejar, dan mengumpulkan, diam-diam, ada kerinduan purba yang bersembunyi di dalam hati manusia. Kerinduan akan hidup yang ringan. Kita menyaksikan dunia berlomba, seolah-olah makna hidup hanya bisa ditemukan dalam kepemilikan, status, dan pencapaian yang bisa diukur oleh mata. Tapi di antara semua hiruk-pikuk itu, ada mereka yang justru menemukan kebahagiaan dalam ketenangan, dalam ruang kosong yang tidak diisi oleh barang, namun oleh kesadaran. Sokrates, sang filsuf tua dari Athena, berjalan tanpa alas kaki di jalan-jalan berdebu kota, mengamati pasar bukan untuk membeli, tetapi untuk melihat segala yang tidak ia butuhkan. "Aku suka ke sana," katanya, "untuk melihat semua hal yang membuatku bahagia, tanpanya." Kalimat itu bukan sekadar petuah seorang asketis. Ia adalah tamparan halus bagi zaman yang menyamakan kemakmuran dengan penuh dan kemiskinan dengan kosong. Padahal, bisa jadi, justru di dalam kosong itu ada ruang bagi makna. Bukankah bejana yang kosonglah yang bisa menampung air? Dan bukankah hati yang lapanglah yang bisa merasakan damai? Mungkin, semakin kita menumpuk barang dan ambisi, semakin kecil ruang yang tersisa bagi jiwa untuk bernapas. Hidup yang ringan bukan berarti hidup yang kekurangan. Ia bukan hidup yang miskin, tapi hidup yang merdeka. Merdeka dari ilusi bahwa kita harus memiliki banyak untuk menjadi cukup. Merdeka dari jeratan harus punya dan harus jadi yang membuat banyak orang lelah, bahkan sebelum benar-benar hidup. Lalu, apa makna sejati dari traveling light? Menjalani hidup tanpa beban. Apakah itu berarti menanggalkan semua yang kita miliki? Ataukah itu tentang membebaskan diri dari keterikatan terhadap apapun yang kita miliki? Dan apakah mungkin untuk mencapai bentuk kehidupan yang begitu lentur, begitu bebas, sehingga kita dapat menari bersama waktu tanpa rasa takut kehilangan? Tulisan ini akan mengajak kita berjalan perlahan, menyusuri jalan-jalan sunyi dalam pikiran dan batin, menyimak bisikan para filsuf, mendengarkan kisah-kisah yang penuh makna, dan merenungkan kembali bagaimana sesungguhnya kita bisa hidup dengan ringan di dunia yang semakin berat. Bagian 1. Midas, Sokrates, dan beratnya nafsu. Memiliki. Di dalam mitos-mitos kuno, sering tersembunyi kebenaran abadi yang berbicara kepada jiwa manusia di segala zaman. Salah satunya adalah kisah Raja Midas. Ia bukan hanya tokoh fiksi tentang kekayaan yang berubah menjadi kutukan, tapi juga cerminan dari keinginan tak terpuaskan dalam hati manusia. Ingin lebih, ingin memiliki, ingin menguasai. Midas adalah kita. Ketika mata kita berkilau melihat emas, rumah-rumah mewah, koleksi mobil mahal, angka-angka rekening yang terus menanjak. Tapi dalam bayang-bayang keinginan itu, tersembunyi beban yang tak kasat mata. Beban yang justru menenggelamkan kebebasan sejati. Midas memohon pada dewa untuk menjadikan setiap sentuhannya emas. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan, dan sesaat merayakan kekuatan barunya. Tapi segera, ketika makanan berubah menjadi logam mulia dan putri kesayangannya menjadi patung emas yang dingin, ia tersadar. Keinginan yang tak terkendali bisa mengubah cinta menjadi kehilangan, kehidupan menjadi benda mati. Inilah harga dari keterikatan. Kita menukar kehidupan yang mengalir dengan beban yang mematungkan jiwa. Bandingkanlah Midas dengan Sokrates, sang filsuf yang berjalan tanpa alas kaki di kota yang ramai. Ia tak punya banyak barang, bahkan mungkin ia tidak merasa perlu untuk memiliki apapun. Tapi anehnya, ia gemar mengunjungi pasar, tempat di mana orang-orang berlomba memenuhi hasrat konsumsi mereka. Ketika ditanya mengapa ia sering datang, ia menjawab, "Aku suka ke sana untuk melihat semua hal yang membuatku bahagia tanpanya." Jawaban itu sederhana, namun dalamnya seperti sumur tak berujung. Sokrates tidak menolak dunia,
Ia tidak melarikan diri dari kenyataan. Ia berjalan di tengahnya, tapi tak pernah diikat olehnya. Ia adalah contoh dari seseorang yang benar-benar bebas. Dua tokoh ini mengajarkan kita tentang dua jenis keberadaan. Midas mewakili hidup yang penuh, tapi berat, penuh benda, penuh kuasa, penuh kepemilikan, tapi juga penuh penderitaan, kehilangan, dan kesadaran pahit bahwa tidak semua yang berkilau membawa kebahagiaan. Sokrates, sebaliknya, mewakili hidup yang ringan, kosong dari kemelekatan, tapi justru penuh makna dan kebijaksanaan. Kita hidup di dunia yang memuja Midas dan melupakan Sokrates. Dunia yang mengukur kesuksesan dari seberapa besar rumah kita, seberapa mewah pakaian kita, seberapa banyak pengikut di media sosial kita. Tapi jika kita diam sejenak dan bertanya pada diri sendiri, benarkah semua itu membawa kebebasan, atau justru mempersempit ruang jiwa kita untuk bernapas? Keinginan untuk memiliki adalah bagian dari kodrat manusia. Ia muncul dari rasa takut, takut kekurangan, takut tak berdaya, takut tak dihargai. Maka kita menimbun uang, pakaian, perambotan, dan bahkan relasi. Tapi di titik tertentu, hal-hal itu tidak lagi menjadi pelindung. Mereka menjadi penjara. Kita mengurung diri di dalam rumah besar, memagari diri dengan benda-benda, dan menyebutnya kenyamanan. Padahal bisa jadi, itu adalah ketakutan yang disamarkan. Beratnya hidup seringkali bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang kita bawa. Dan yang kita bawa seringkali adalah hasil dari apa yang kita genggam terlalu erat. Jadi pertanyaannya bukan hanya apa yang kamu punya, tapi juga apa yang bersedia kamu lepaskan. Karena di dalam melepaskan itulah hidup mulai menjadi ringan. Bagian 2. Menimbun, mengikat, dan ilusi keamanan. Kita lahir tanpa membawa apa-apa, dan kita pun akan meninggalkan dunia ini tanpa membawa sehelai pun kain. Namun, sepanjang bentangan antara dua titik itu, lahir dan mati, kita begitu sibuk mengumpulkan. Seolah-olah, semakin banyak yang kita miliki, semakin aman kita merasa. Seolah-olah, rumah yang lebih besar akan melindungi kita dari kesedihan, lemari yang penuh akan menutupi kekosongan batin, dan rekening bank yang gemuk akan mengusir kecemasan tentang masa depan. Sebagian dari perilaku menimbun ini memang dapat dipahami. Dalam sejarah manusia, bertahan hidup selalu berarti menyimpan. Menyimpan makanan saat panen berlebih, menyimpan air saat musim hujan, menyimpan tenaga saat matahari belum terbit. Maka tak heran, dalam zaman modern pun, kita menyimpan, tapi dalam bentuk yang lebih halus. Uang, barang, dokumen, bahkan memori yang tak kunjung dibuang. Akan tetapi, pada titik tertentu, penyimpanan berubah menjadi penumpukan, dan penumpukan berubah menjadi beban. Kita bukan lagi makhluk bebas yang berjalan ringan, tetapi menjadi penjaga harta yang tak pernah puas. Kita memiliki gudang, lemari, dan laci. Tapi ironisnya, kita tidak memiliki rasa tenang. Kita menaruh kepercayaan pada benda-benda, bukan pada hidup itu sendiri. Contohnya sederhana. Seseorang yang membeli rumah besar, bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin menunjukkan keberhasilan. Rumah itu bukan hanya tempat berteduh, tapi simbol status. Tapi begitu rumah itu dimiliki, tanggung jawab pun datang bertubi-tubi. Perawatan, pajak, tagihan listrik, asuransi, perabotan yang harus dibeli untuk mengisi ruang kosong, bahkan tenaga ekstra untuk menjaganya dari pencuri. Kepemilikan yang berlebihan mengikat kita pada rutinitas yang tidak selalu kita pilih dengan sadar. Kita bekerja keras bukan untuk mengejar panggilan jiwa, tetapi untuk membayar cicilan. Kita tetap tinggal di pekerjaan yang membuat kita lelah, bukan karena kita mencintainya, tetapi karena takut kehilangan fasilitas yang menyertainya. Bahkan pasangan, kadang-kadang
dipertahankan bukan karena cinta yang hidup, tetapi karena rasa takut kehilangan kenyamanan yang dibangun bersama. Lebih menyesakkan lagi, bukan hanya benda yang kita timbun. Kita juga menimbun luka. Kita menyimpan kata-kata yang menyakitkan dari masa lalu, kenangan yang tak menyenangkan, rasa bersalah, dendam, dan ketakutan. Semuanya disimpan rapat-rapat di dalam batin, seperti kotak kardus yang tidak pernah dibuka tapi terus dibawa kemanapun kita pergi. Padahal setiap barang yang tak terpakai adalah beban, dan setiap luka yang tak diproses adalah beban pula. Di titik inilah kita perlu bertanya dengan jujur. Berapa banyak dari yang kita miliki saat ini benar-benar kita butuhkan? Dan berapa banyak dari itu yang sebenarnya kita pelihara hanya karena takut melepaskannya? Karena kadang, rasa aman bukan datang dari banyaknya yang kita punya, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan dan tetap utuh. Bagian 3. Beratnya pikiran bukan hanya barang. Kalau tubuh kita bisa terbebani oleh koper, rumah, atau tumpukan benda, maka jiwa kita lebih sering terbebani oleh sesuatu yang jauh lebih halus, pikiran. Dan ironisnya, beban mental ini seringkali jauh lebih berat daripada apapun yang bisa dimuat dalam ransel. Berapa banyak langkah hidup yang tertunda hanya karena kita terlalu sibuk memikirkan segala kemungkinan yang belum terjadi. Berapa banyak malam yang kita lewatkan dalam gelisah karena kenangan lama yang tak mau pergi. Masa lalu dan masa depan adalah dua kutub waktu yang terus menarik kita ke arah yang berlawanan, hingga kita terombang-ambing dan kehilangan momen satu-satunya yang nyata saat ini. Ketika kita memikirkan hidup ringan, kita sering mengasosiasikannya dengan gaya hidup minimalis atau bebas dari barang. Tapi pikiran yang terlalu penuh juga membuat langkah kita berat. Inilah beban yang tak tampak di foto perjalanan atau dalam koper yang tampaknya ringan. Ia hidup di kepala, berupa kekhawatiran, keraguan, keinginan yang tak pernah selesai, rasa takut gagal, rasa bersalah, dan penyesalan yang menolak reda. Berbagai aliran kebijaksanaan dari zaman kuno telah menyadari hal ini. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari cara kita memaknai peristiwa itu. Maka, kata para Stoik, kendalikanlah pemikiranmu. Bedakan antara apa yang bisa kamu ubah dan apa yang tidak. Dan lepaskan segala beban yang bukan tanggung jawabmu. Buddhisme melangkah lebih dalam. Ia tidak hanya menyoroti pikiran, tapi juga menyelam ke dalam akar dari semua penderitaan. Keterikatan. Pikiran yang berat adalah pikiran yang terus-menerus melekat pada ide tentang diri, pada harapan, pada ekspektasi, pada ilusi tentang apa yang seharusnya terjadi. Maka, kata para biksu, kosongkan cangkirmu. Bernapaslah, amati, dan sadari bahwa semua pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Kekristenan juga mengenal ritual pengakuan dosa. Bukan sekadar untuk minta maaf kepada Tuhan, tetapi untuk membebaskan jiwa dari beban rasa bersalah yang terus-menerus dipikul. Dalam Islam, ada keikhlasan yang diajarkan, bahwa manusia tidak perlu memaksakan hasil, cukup menjalani sebaik mungkin, dan selebihnya pasrah kepada yang lebih besar. Di tengah semua ajaran ini, muncul satu benang merah, bahwa kebebasan sejati bukan berasal dari kekuatan untuk memiliki, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan. Melepaskan pikiran yang menyiksa, melepaskan keinginan yang menyesakkan, melepaskan kontrol atas hal-hal yang berada di luar kuasa kita. Kita tidak harus menjadi biksu, pertapa, atau filsuf untuk menjalani hidup seperti ini. Tapi kita bisa belajar mengamati isi pikiran kita. Kita bisa mulai memilah mana yang perlu dibawa, mana yang bisa dilepas. Karena tidak semua pikiran harus dipertahankan. Tidak semua kekhawatiran pantas dipikirkan terus-menerus. Dan tidak semua suara di kepala layak dipercaya. Sebab pada akhirnya,
Semakin ringan pikiran kita, semakin ringan pula langkah hidup kita. Bagian 4. Filosofi melepaskan dan jalan para bijak. Sepanjang sejarah manusia, para bijak dari berbagai penjuru dunia telah meninggalkan jejak yang serupa. Bahwa hidup yang ringan bukan hanya tentang mengurangi benda, tapi juga tentang melepaskan keterikatan batin terhadap apapun yang bersifat sementara. Dari Diogenes yang tinggal dalam gentong dan menolak kemewahan, hingga biksu-biksu yang hanya membawa semangkuk makan dan sehelai kain. Dari pertapa Kristen yang memilih sunyi untuk mencari kedamaian, hingga para sufi yang menari dalam kefanaan, semuanya mengajarkan satu hal. Ringan itu bukan soal kurangnya, tapi soal cukupnya. Filsuf Stoik Epictetus berkata bahwa orang bijak tidak mengikatkan diri pada hal-hal di luar kendalinya. Dan barang, status, atau pendapat orang lain termasuk dalam hal yang tak bisa dikendalikan. Ketika kita memberi nilai emosional terlalu besar pada barang atau pujian dari luar, maka kita juga menyerahkan kunci kebebasan batin kita kepada hal-hal itu. Jika barang itu rusak, hati kita pun ikut rusak. Jika pujian berhenti, harga diri kita runtuh. Epictetus mengingatkan, kamu tidak bisa menjadi bijak dan sekaligus tetap mendambakan hal-hal rendah seperti kekayaan atau kemasyhuran. Pilih salah satu. Buddha menyampaikan bahwa penderitaan datang dari keinginan, dan jalan menuju kedamaian adalah melalui pengosongan. Mengosongkan keinginan, mengosongkan ego, mengosongkan harapan berlebihan yang tak sesuai dengan kenyataan. Di dunia modern yang penuh suara dan hiruk-pikuk, ajaran ini terasa seperti air segar. Kita diajak bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk menjalani dunia tanpa digenggam olehnya. Ada pula kisah menarik dari Diogenes, si filsuf nyentrik. Suatu hari ia melihat seorang anak minum dari tangannya di pinggir sungai. Diogenes yang saat itu masih membawa cangkir, segera membuang cangkirnya dan berkata, "Anak ini lebih bebas dariku." Bagi Diogenes, setiap benda adalah kemungkinan untuk terikat. Maka ia terus mengurangi, hingga ia hanya membawa tubuh dan pikirannya saja kemanapun ia pergi. Dalam tradisi spiritual lain pun, prinsip ini bergema. Seorang sahabat muslim pernah berkata, "Aku tidak mengejar harta karena aku tahu itu tidak akan ikut bersamaku ke alam berikutnya. Dan terlalu banyak harta malah membuatku jauh dari Tuhanku." Dalam dunia yang sibuk menjual mimpi kemewahan, suara seperti ini terdengar aneh, tapi justru menyentuh inti dari eksistensi. Bahwa yang kekal bukanlah yang bisa disentuh, melainkan yang bisa dirasakan dalam diam. Hidup yang ringan bukanlah hidup yang kehilangan segalanya, tapi hidup yang tahu mana yang layak untuk dilekatkan dan mana yang cukup untuk dilepaskan. Orang yang bisa hidup ringan adalah mereka yang tidak takut kehilangan, karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang benar-benar penting tidak akan pernah bisa diambil oleh dunia. Jadi, filosofi melepaskan bukan ajaran untuk menjadi miskin, tetapi ajakan untuk menjadi merdeka. Karena keterikatan, baik pada benda, kenangan, pujian, atau harapan, selalu menyimpan potensi untuk menyiksa. Dan orang yang ingin bebas harus berani melepaskan rantai-rantai halus yang selama ini tampak seperti kenyamanan. Bagian 5. Hidup nomaden, koper kuning, dan kebebasan tanpa tali. Setelah dunia mengalami pandemi, lockdown, dan isolasi panjang yang membuat banyak orang menilai ulang hidupnya, saya sendiri memutuskan untuk melakukan perjalanan. Bukan sekadar melancong, tapi benar-benar berpindah-pindah tempat sambil tetap menjalankan pekerjaan saya. Yang saya butuhkan hanya 2 benda, sebuah koper kuning dan sebuah tas olahraga hitam. Di dalamnya, saya membawa laptop kecil, mikrofon, layar tambahan, dan barang esensial lainnya yang cukup untuk menjalankan saluran YouTube saya, dan secara tidak langsung cukup pula untuk menjalankan hidup saya.
Setiap kali saya melangkah menuju konter bandara, menarik koper dan menggenggam tas, ada satu perasaan yang terus muncul. Ringan. Bukan hanya ringan secara fisik, tapi juga batin. Tak ada beban untuk menjaga rumah besar. Tak ada barang yang harus dirawat atau disimpan. Tak ada ruangan yang harus dibersihkan atau halaman yang harus disiram. Hidup saya seolah-olah bisa dimasukkan dalam satu koper. Dan anehnya, justru disitulah saya merasa utuh. Banyak orang menganggap bahwa minimalisme keterbatasan. Tapi saya menemukan sebaliknya. Justru dalam keterbatasan barang, saya mendapatkan kelimpahan dalam bentuk lain. Waktu, keluasan, dan kebebasan memilih. Jika saya tidak suka tempat yang saya tinggali, saya bisa berpindah ke kota lain. Jika suasana tidak mendukung, saya hanya perlu mengemas barang dan mencari ruang baru untuk tumbuh. Tidak ada tali yang mengikat, dan tidak ada beban yang menahan. Hidup seperti ini memang tidak cocok untuk semua orang. Tidak semua orang bisa atau ingin menjalani kehidupan nomaden. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah prinsip di baliknya. Bahwa ketika beban dikurangi, pilihan bertambah. Ketika kita tidak harus menjaga terlalu banyak, kita bisa bergerak lebih leluasa. Dan ketika tidak ada yang perlu dibuktikan lewat barang, kita bisa jujur pada diri sendiri. Apa yang sungguh-sungguh membuat kita bahagia? Saya kadang melihat ke dalam kamar hotel dan merasa takjub. Hanya segelintir benda yang saya bawa, namun saya bisa menciptakan karya, bisa tertawa, bisa berpikir, bisa beristirahat. Saya bisa hidup tanpa harus memiliki banyak. Metafora ini juga saya temukan dalam permainan video yang dulu saya mainkan, Skyrim. Dalam permainan itu, jika karakter membawa terlalu banyak barang, ia tidak bisa bergerak cepat. Jika terlalu berlebihan, ia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Maka pemain harus bijak. Apa yang perlu dibawa, apa yang harus ditinggalkan. Di titik ini, hidup terasa sangat mirip permainan. Kita semua berjalan, mengumpulkan, dan memilih. Tapi hanya mereka yang bijak memilah beban yang bisa terus melangkah tanpa kehilangan arah. Hidup dengan satu koper dan satu tas bukan hanya tentang gaya hidup. Bagi saya, itu adalah pengingat bahwa saya tidak butuh banyak untuk bisa mencipta, merenung, dan bertumbuh. Dan barangkali itulah bentuk tertinggi dari kemerdekaan. Saat kamu tahu bahwa kamu bisa hidup dengan ringan dan tetap menjadi dirimu sepenuhnya. Bagian 6. Ringan di kepala, ringan di langkah. Kita telah membicarakan tentang hidup ringan dari segi barang, tempat tinggal, dan gaya hidup. Namun, ada satu beban terakhir yang tak kalah penting untuk kita pahami. Beban yang tak bisa dilihat, tapi seringkali paling terasa. Beban di kepala. Pikiran yang berat bisa menjadikan hidup tampak sempit, walaupun kita tak memiliki apa-apa. Sebaliknya, kepala yang ringan bisa membuat kehidupan terasa luas, bahkan jika kita hidup dalam keterbatasan. Ringan di kepala bukan berarti kosong dari pikiran, bukan juga tentang menjadi tidak peduli, tapi tentang memiliki pikiran yang jernih, terarah, dan tidak dibanjiri oleh kekhawatiran yang tak perlu. Pikiran yang ringan tidak berlari ke masa depan dengan segala ketakutannya, atau terpaku di masa lalu dengan luka dan sesal. Ia hadir di saat ini, di sini, dengan kesadaran penuh. Ini adalah bentuk kebebasan terdalam yang dapat dicapai manusia. Bebas dari keinginan yang mencengkeram, bebas dari harapan yang membuat kecewa, bebas dari rasa takut akan kemungkinan-kemungkinan yang belum terjadi. Ketika kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran sendiri, barulah kita benar-benar berjalan tanpa beban. Ada kalimat tajam dari karakter Tyler Durden dalam film Fight Club yang berkata, "Barang-barang yang kamu miliki pada akhirnya akan memiliki kamu." Tapi kalimat itu bisa diperluas. Pikiran yang kamu pelihara
pada akhirnya bisa memperbudakmu. Kita seringkali tak menyadari bahwa kita membawa begitu banyak suara dalam kepala kita. Suara yang mengatakan kita harus lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih cepat, lebih sempurna. Suara-suara ini tidak lahir dari dalam, tapi dari masyarakat, media, dan trauma masa lalu. Dan selama kita masih tunduk pada mereka, kita belum bebas. Maka, traveling light sejati adalah perjalanan ke dalam. Sebuah perjalanan untuk menyadari bahwa kita bisa berjalan tanpa membawa apapun, kecuali kesadaran. Kita bisa hidup tanpa harus memiliki semua jawaban, selama kita tahu bagaimana cara bertanya. Kita bisa melangkah di dunia tanpa takut kehilangan, selama kita tahu bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh apa yang kita genggam, tapi oleh siapa diri kita sebenarnya. Menjadi ringan bukan berarti menjadi lemah. Justru, dalam kerelaan untuk melepaskan, kita menemukan kekuatan sejati. Seperti layang-layang yang hanya bisa terbang tinggi jika ia tidak terlalu dibebani. Seperti perahu kecil yang hanya bisa melaju cepat jika tidak terlalu syarat muatan. Seperti jiwa manusia yang hanya bisa menyentuh kedalaman makna jika ia tidak terus-menerus diseret oleh dunia luar. Karena pada akhirnya, bukan jumlah koper yang menentukan kebebasan kita, tetapi sejauh mana kita mampu hidup tanpa membiarkan apapun, baik benda, kenangan, atau pikiran, mengendalikan arah langkah kita. Kita telah berjalan jauh dalam perenungan ini. Dari pasar Athena, tempat Socrates melangkah tanpa alas kaki, hingga istana Raja Midas yang berubah menjadi penjara emas. Dari tumpukan barang yang menyesakkan lemari hingga beban kenangan dan pikiran yang diam-diam menyandera kebebasan batin kita. Dan dari semuanya, satu pesan mengemuka dengan gemilang. Hidup yang ringan bukanlah hidup yang kekurangan, melainkan hidup yang tidak terbebani oleh hal yang tidak perlu. Karena setiap benda yang kita miliki, setiap kenangan yang kita peluk terlalu erat, setiap keinginan yang tak kita selesaikan, semuanya adalah beban. Dan beban itu, satu demi satu, jika tak kita sadari dan lepaskan, akan membuat kita tertinggal dari perjalanan yang lebih penting, yakni perjalanan menjadi diri yang utuh, merdeka, dan tenang. Traveling light bukan soal memiliki koper kecil dan barang sedikit. Ia adalah cara pandang. Ia adalah pilihan untuk tidak menjadikan benda sebagai tolok ukur nilai, tidak menjadikan masa lalu sebagai peta masa depan, tidak menjadikan kecemasan sebagai kompas dalam mengambil arah. Iza adalah kebebasan untuk hidup di hari ini dengan seluruh kesadaran dan kehadiran. Dan ya, tentu kita masih akan membutuhkan benda. Kita masih akan memiliki rumah, baju, kendaraan, atau bahkan kenangan indah yang ingin kita simpan. Tapi jika semua itu tidak lagi mengikat, tidak lagi mengontrol langkah kita, maka kita telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu. Kelapangan jiwa. Karena pada akhirnya, orang yang paling kaya adalah mereka yang paling ringan, yang bisa tertawa di bawah langit terbuka tanpa dihantui oleh rasa kehilangan, yang bisa melangkah kemanapun tanpa takut kehilangan pijakan, dan yang bisa pulang, bahkan ketika ia tidak membawa apa-apa. Maka, sebelum kamu kembali mengepak tasmu untuk perjalanan berikutnya, tanyakanlah ini pada dirimu sendiri. Apa yang sebenarnya perlu kamu bawa? Dan yang lebih penting lagi, apa yang sebenarnya bisa kamu tinggalkan?